Nyonya, saya udah nggak kuat digaji 300 juta dalam sehari, Nyonya. Jadi saya mau resign hari ini. Kok nggak kuat sih, Mbak? Kan cuma 300 juta aja dalam sehari, Mbak. Tapi itu bener-bener banyak banget, Nyonya. Saya udah bingung banget, uang saya makin banyak, Nyonya. Saya udah nggak tahu mau dipakai buat apa lagi uang itu, Nyonya. Ya kan bisa dikirim ke kampung. Mbak pasti punya keluarga kan di kampung. Keluarga saya tuh udah sering banget marah-marah sama saya, Nyonya. Gara-gara saya udah sering banget transferin mereka uang, Nyonya. Loh, kok mereka marah-marah, Mbak? Ya karena uang mereka makin banyak, Nyonya. Gara-gara saya transferin terus setiap hari, Nyonya. Ibu saya aja nih ya, Nyonya, udah punya 6 mobil. Ayah saya udah punya sawah 10 hektar, Nyonya. Bahkan adik saya, Nyonya, udah punya rumah 10 tingkat, Nyonya. Itu gara-gara setiap hari saya transferin terus, Nyonya. Ya ampun. Tapi itu mobilnya baru 6 loh, Mbak. Harusnya digenepin dulu kan, jadi 10. Ya. Tapi saya tetap mau resign deh, Nyonya. Uang saya tuh udah banyak banget gara-gara gaji di sini kebanyakan, Nyonya. Yakin mau resign, Mbak? Nggak nyesel nanti? Nggak, Nyonya. Duit saya tuh udah kebanyakan banget, Nyonya. Jadi saya nggak bakal nyesel resign dari sini. Gini deh, Mbak. Gaji kamu bakal saya kurangin jadi 250 juta dalam sehari. Gimana? Masih mau resign? 250 juta? Masih kebanyakan sih itu. 150 juta deh, Nyonya. Baru saya nggak jadi resign dari sini. Kedikitan banget itu, Mbak. Gini deh, 200 juta aja tengah-tengah. Gimana, Mbak? 150 juta atau enggak sama sekali? Yaudah, kalau kayak gitu kamu resign aja deh, Mbak. 150 juta itu kedikitan banget bagi saya. Yaudah, kalau begitu izinkan saya buat resign ya, Nyonya. Iya, tapi ingat ya, Mbak. Kalau kamu resign, kamu bakal dapat pensiunan dari saya. Pensiunan? Iya. Kamu bakal dapat pesangon 100 miliar. Mbak. Gaji 300 juta itu ketinggian gak sih buat kita, Mbak? Kita harus minta penurunan gaji gak sih sama Nyonya, Mbak? Saya juga merasa gitu, Mbak. Gaji 300 juta tuh menurut saya kegedean banget dalam sehari. Ya ampun, gak kuat saya ngabisinnya, Mbak. Iya kan, Mbak? Yaudah, kita harus protes sama Nyonya. Kita harus minta penurunan gaji sama Nyonya. Benar. Apalagi kita udah bertahun-tahun kan kerja di sini. Masa gak ada penurunan gaji sih? Ini berarti kita harus buat surat dulu ya buat Nyonya. Biar kelihatan formal gitu kelihatannya. Boleh, biar Nyonya itu semakin yakin buat nurunin gaji kita. Oke, Mbak, kalau kayak gitu nanti aku yang bakal ngomong sama Nyonya. Permisi, Nyonya. Mbak, kenapa ini nyari saya, Mbak? Ada sesuatu yang kami ingin berikan kepada Nyonya. Iya, Nyonya, ini sesuatu yang penting, Nyonya. Apa itu, Mbak? Ini, Nyonya. Apa ini, Mbak? Itu surat resmi dari kami untuk penurunan gaji kami. Penurunan gaji? Iya, Nyonya. Hari ini kami resmi untuk meminta penurunan gaji kami. Kok minta diturunin sih? 300 juta itu loh udah dikit banget bagi kalian. Tapi bagi kami itu masih banyak banget, Nyonya. Jadi kami ingin meminta penurunan gaji. Kami udah bertahun-tahun kerja di sini, Nyonya. Jadi kami ingin meminta penurunan gaji supaya kami lebih malas kerjanya. Iya, Nyonya. Di tempat lain itu nggak ada yang gajinya sebanyak kita, Nyonya. Jadi tolong turunin gaji kami ya, Nyonya. Gimana, Nyonya? Nyonya mau nggak nurunin gaji kami? Iya, Nyonya. Turunin jadi 150 juta, Nyonya. Biar kami nggak bingung ngabisinnya, Nyonya. Ya sudah. Sekarang kalian balik dulu ke kamar kalian ya. Nanti saya akan berikan hasil keputusan saya. Baik, Nyonya. Kira-kira diterima nggak ya penurunan gaji kita? Iya, Mbak, saya jadi deg-degan juga nih. Permisi, Mbak. Asisten? Ada apa ya, Mbak Asisten? Saya ingin memberikan hasil pengajuan penurunan gaji dari kalian berdua. Silakan dilihat ya.
capek banget habis keliling 10 negara buat ngabisin 10 miliar. Ya ampun. Kayaknya enak rebahan sambil nonton. Tapi kok di sini nggak ada TV ya buat nonton? Asisten, asisten. Ya Bu Isabel, ada bisa saya bantu? Saya tiba-tiba kepengen nonton asisten. Tapi kok di ruangan ini nggak ada TV ya asisten? Karena ini ruang istirahat Bu Isabel, bukan ruang nonton. Emang ruang nonton saya di mana ya asisten? Tunggu sebentar ya Bu Isabel. Untuk ruang nonton Bu Isabel yang paling dekat berjarak 3,4 km dari sini Bu Isabel. Dan itu membutuhkan waktu 10 menit dengan menggunakan mobil. Ya ampun, lama juga ya mau ke ruang nonton asisten. Saya lagi mager banget loh ini asisten. Bu Isabel maunya bagaimana ya Bu Isabel? Mau saya suruh bodyguard untuk belikan TV agar Bu Isabel bisa nonton di sini? Boleh tuh asisten. Tolong suruh bodyguard buat pasangin TV di sini ya asisten. Baik Bu Isabel. Bodyguard, tolong bawakan TV yang paling bagus ke ruang istirahatnya Bu Isabel, karena Bu Isabel mau nonton di sini. Terima kasih bodyguard. Sudah ya Bu Isabel, ditunggu ya Bu Isabel. Asisten, TV-nya sudah terpasang ya asisten. Baik bodyguard. Bu Isabel bisa nonton sekarang ya Bu Isabel. Ini untuk remote TV-nya. Ya ampun, bagus banget ya TV-nya asisten. Boleh masak sendiri non. Ya Mbak, kali ini nggak usah dengerin peraturan dari Mama ya Mbak. Putri pengen masakin spesial khusus buat King. Tolongin Putri sekali ini aja ya Mbak. Iya deh non. Tapi Mbak, cara buat nasi goreng gimana ya? Nasinya tinggal digoreng-goreng aja kan Mbak? Astaga, Mbak panggilin chef pribadinya aja ya non. Biar chef pribadinya aja yang ngajarin non Putri. Siap Mbak. Akhirnya jadi juga nasi gorengnya. Semoga King suka deh sama nasi gorengnya ini. Mana ya King? Itu dia. Hai Put. Hai King. Udah dari tadi. Baru aja kok King. Oh ya King, aku masakin kamu nasi goreng hari ini. Nanti dicoba ya King. Nasi goreng masak sendiri? Iya King, tapi aku nggak tahu itu enak atau enggak. Nanti dicobain ya King. Aku cobain sekarang ya. Jangan, nanti kalau nggak enak aku yang malu loh King. Udah pasti enak kok, karena kamu yang buat. Coba ya. Gimana King? Enak nggak? Asin banget. Kok bisa ya ada nasi goreng seasin ini? King sampai terdiam loh makan nasi gorengku. Seenak itu ya nasi gorengnya. Enak nggak King nasi gorengnya? Enak. Enak banget Put. Makasih ya udah masakin aku. Seriusan King? Aku udah takut banget, soalnya tadi chef pribadiku marahin aku gara-gara aku masukin garam 1 sendok nasi. Ternyata kamu suka ya King. Makasih ya. 1 sendok nasi? Iya, soalnya tadi chef pribadiku aneh banget. Masa disuruh masukin garamnya cuma 1 sendok teh? Kan sedikit banget. Ya udah deh aku masukin 1 sendok nasi. Ternyata kamu suka King. Nanti habisin ya King. Ya Put. Ya ampun, jadi ini yang namanya seblak. Ini pertama kalinya loh aku ngeliat yang namanya seblak. Astaga Put, kamu gak pernah makan seblak sebelumnya Put? Gak pernah, ini pertama kalinya aku nyobain seblak. Dan ini katanya seblak terpedes tahu. Kalian udah nyobain kan? Put, terakhir kali kamu makan pedes ya, kamu dibawa ke rumah sakit loh Put. Kamu yakin mau nyobain pedes-pedes lagi Put? Udah kalian tenang aja, sekarang aku gak bakal kepedesan kok. Yakin? Bodyguardmu mana Put? Dia udah jaga belum? Takut kamu nanti pingsan lagi gara-gara kepedesan. Ya Put, kalau kamu gak kuat mending gak usah makan yang aneh-aneh deh Put. Gak bakal kepedesan, aku cobain ya. Tuh kan Put, mukamu merah lagi Put. Cepat panggil bodyguardmu Put. Ya ampun, bodyguard. Siap non. Cincang panda. Ih, kesukaanku banget.
Bodyguard, tolong siapin cap anda sama es batu.